Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya Islam dan para santri pemanah santri yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan sehat walafiat dan bisa melanjutkan sholat Isya berjamaah dan sholat salat tarawih. Dan alhamdulillah tidak terasa puasa begitu cepat. Rasanya baru kemarin sudah 7 hari. Begitu. Sudah 7 hari. Ini memang akhir-akhir ini atau hari-hari ini sudah seperti itu rasanya. Yang penting bagaimana kita mengisi hari-hari di Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. yang tentu selalu kita harapkan nanti syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah sholat Isya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di bulan Ramadan dan ini adalah bulan atau syahrul siyam ya, bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka sedikit yang akan kami bincangkan pada malam hari ini yaitu terkait dengan memaknai puasa. Memaknai puasa itu sendiri. Baik. Rasulullah SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu bedanya hadis qudsi dan Al-Qur'an. Makanya Al-Quran itu lafaznya tidak boleh dirubah walaupun hanya satu huruf, tidak boleh. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha. Jadi setiap kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan, semua kebaikan kita ini insyaallah minimal dilipat gandakan menjadi 10 kali. Makanya dalam membaca Al-Quran, dengan ketika kita membaca satu huruf saja itu juga dinilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu. Jadi alif lam mim saja sudah terhitung 3 huruf dan dilipat gandakan atau dikalikan 10 berarti minimal 30. Begitu juga dengan contoh nanti kalau kita mengiringi puasa Ramadan itu dengan puasa Syawal. Apa keutamaan puasa Syawal? Keutamanya diantaranya adalah seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, secara hitung-hitungannya itu berarti kita puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal berapa? 6 hari. Berarti berapa? 36. 36 dikali 10 berarti 360. Ya, jadi seakan-akan
Ketika puasa Ramadan digabungkan dengan Syawal seakan-akan kita puasa selama 1 tahun. Nah, itu salah satu makna dari setiap amal kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Nah, kemudian ila serti mi'ati dhifin, tapi minimal yang paling sedikit minimal 10. Ya kan? Bisa jadi sampai 700 kali lipat. Ya kan? Dan bahkan bisa jadi lebih. Jadi umumnya semua amal kebaikan seperti itu. Tetapi ada pengecualian, yaitu satu yang disebut dengan puasa. Puasa ini adalah amal ibadah yang tidak termasuk tadi. Nggak tahu dilipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih atau kurang dari. Nah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya kata Allah, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas. Nah, dari sini maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Minimal ada 2 hal yang membedakan keistimewaan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah annahu yarji'u ila kaffi nafsi. Jadi puasa ini adalah menahan hawa nafsu. Jadi tarku syai'in, jadi meninggalkan sesuatu, tidak melakukan. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan. Kita sholat, melakukan sholat, ya kan? Fi'il, ada perbuatan, ya kan? Tapi kalau puasa tidak ada perbuatan, hanya menahan saja, menahan hawa nafsu. Makanya dia adalah amalun sirriyun. Dia itu adalah amal yang rahasia. La yattali'u 'alaihi ahadun ghairullah. Jadi tidak ada yang mengetahui puasa ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para santri ini saya nggak tahu apakah tadi puasa semua, nggak tahu. Ya kan? Yang tahu hanya diri sendiri. Ya kan? Nggak tahu, nggak bisa. Nggak ada polisi khusus yang menjaga puasa. Jadi puasa ini keistimewaan pertama adalah huwa amalun sirriyun, ya, amal yang rahasia. Sebaliknya, karena siapapun itu sangat mudah untuk tidak berpuasa, ya kan? Sekarang ini teman-teman semuanya kalau mau nggak puasa kan gampang, ya kan? Sekarang misalkan udaranya panas, ya kan? Ngelak, haus, ya kan? Panas-panas pulang dari kampus atau pulang dari sekolah, haus banget, di jalan melihat es, wah, rasanya pengen cepat buka. Misalkan nggak kuat imannya, maka udah nggak ada yang lihat kok wudu kan, mau sholat wudu sengaja diminum, kumur-kumur, habis itu di kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Misalkan siapa lah gitu, Ikram, pengen ngelak banget ya, mau minum kan malu kelihatan orang. Ya udah akhirnya wudu kumur-kumur tapi nggak dibuang airnya, ditelan dengan sengaja. Ya. Berarti kan dia sudah membatalkan puasa. Nggak ada yang tahu. Jadi puasa ini memang benar tadi amalun sirriyun bainallahi wa baina 'abdihi. Ya kan, antara seorang hamba dengan Tuhannya, nggak ada yang tahu sama sekali. Inilah satu keistimewaan puasa. Makanya benar, la'allakum tattaqun. Jadi sungguh salah satu tujuan utama puasa adalah agar kalian bertakwa. Nah, jadi kalau dia bisa menjaga dirinya itu merasa diawasi, oh saya kalau mau minum minum air itu saya telan, kan Allah Maha. Kalau sampai merasa seperti itu kan luar biasa, sudah takut, sudah itu salah satu bentuk takwa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini diantara rahasia puasa, istimewa puasa adalah manusia ini dikasih musuh, ya kan? Musuh yang tidak kelihatan.
kelihatan. Siapa musuhnya? Musuh manusia, musuh kita semua itu siapa? Syaitan. Dengan musuh kita semua adalah syaitan. Bagaimana ayatnya? Rabbi innahu lakum aduwwum mubin. Jadi syaitan ini adalah musuh yang nyata. Meskipun nggak nyata, nggak tampak, nggak kelihatan, tapi disebutkan dia musuh aduwwum mubin. Nah, syaitan ini punya alat untuk menggoda manusia. Alat utamanya adalah syahwat. Ya kan? Alat utamanya adalah syahwat. Nah, syahwat ini adalah kendaraan syaitan untuk menggoda manusia. Nah, bagaimana agar seseorang itu bisa nggak terlepas sih, tapi tidak terkendalikan oleh syahwatnya adalah dengan puasa. Jadi puasa secara tidak langsung adalah melawan syaitan. Karena melemahkan syahwat. Itu salah satu tujuan puasa. Karena semakin orang itu sering makan, banyak makan terus lah pokoknya, banyak makan, sebagainya, banyak minum. Itu kan syahwatnya semakin besar dan semakin tidak terkendali. Makanya dalam sebuah hadis di sini disebutkan Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, jadi sesungguhnya ini kiasan syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Ya kan? Jadi di dalam dirinya itu banyak syaitannya yang selalu mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurinas terus menerus. Ya kan? Maka fadhaiku majari'ahu bilju. Maka sempitkanlah jalan syaitan itu dengan lapar. Jadi kalau semakin lapar, sering lapar, maka semakin lemah syahwatnya dan tidak mudah untuk dikendalikan oleh syaitan. Jadi ini ada sedikit tazkiyatun nafasnya, tazkiyatun nafas. Makanya terkait dengan makan minum itu seharusnya kita ini tidak terlalu penuh dalam makan makanan. Dalam sebuah hadis disebutkan ma'ala ibnu Adam wi'an syarran min batin. Jadi tidaklah Bani Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Jadi perutnya itu jangan dipenuhi. Kalaupun itu tidak mampu maka dibagi tiga. Bagi tiga. Fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Idealnya seperti itu. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga itu untuk minum, dan seperti lagi untuk bernafas. Li nafas. Jadi dia tidak terlalu kenyang, maka dibagi tiga. Makanya orang-orang Arab itu dulu punya perkataan yang sudah masyhur bagi mereka. Mereka mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta najum. Jadi kami itu adalah sebuah kaum yang tidak makan hingga merasa lapar. Kalau udah lapar dulu baru makan. Kalau belum terasa lapar, wa idza akalna, kalau kita makan la nashba. Jadi kita tidak sampai kenyang. Wa idza akalna la nashba. Kalau makan tidak sampai kenyang. Kalau kita mungkin kan wa idza akalna la nashba itu mungkin gitu. Kalau kita makan enggak kenyang-kenyang. Jadi makannya full. Jadi itu ya di antara keistimewaan ibadah puasa dibandingkan ibadah yang lain. Yang pertama tadi adalah apa? Dia adalah amalun sirri, rahasia, ibadah yang rahasia antara dia dengan. Makanya puasa ini adalah ibadah yang paling bisa dikatakan paling jauh dari sifat riya. Paling jauh dari sifat riya ataupun sum'ah. Karena tidak kelihatan.
Jadi itu yang pertama, dia adalah amalun sirri bainallahi wa bainal abdi wa rabbih, ya, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah annahu qahrun lisyaitan, seakan-akan dia adalah untuk atau wasilah untuk melawan syaitan yang ada di dalam. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan terkait dengan keistimewaan atau rahasia